Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Wilayah Medan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 1 Desember malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kedua tersangka tersebut yaitu ASN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berinisial MHC dan pihak swasta berinisial EKW. Asep mengatakan MHC dan EKW menerima suap masing-masing 1,1 miliar rupiah dan 11,23 miliar rupiah agar dapat memenangkan lelang paket proyek pembangunan emplacement dan bangunan stasiun Medan tahap 2. Jadi karena MHC ini adalah PPK yang tadi juga ikut menentukan ya dalam proses lelang, maka yang bersangkutan mendapat bagian dari saudara DRS, pemilik perusahaan IP ya, IPA. Sementara alasan DRS merupakan rekanan maupun rekanan lainnya yang mau memberikan fee kepada EKW karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan. EKW dan MHC merupakan tersangka ke-18 dan 19 yang ditetapkan KPK dalam perkara suap DJKA. Kasus suap ini pun terungkap dari operasi tangkap tangan pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa bagian tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon hari ini 2 Desember menyalurkan bantuan sosial beasiswa kepada 519 siswa jenjang SD SMP sederajat swasta di Kota Cilegon. Penyerahan beasiswa yang dilakukan di Gedung Training Center Disdikbud ini bertujuan membantu meringankan biaya pendidikan siswa dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya dan mencegah siswa putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila menjelaskan, bantuan senilai Rp117.600.000 dibagikan kepada 179 siswa jenjang SD, Madrasah Ibtidaiyah, SDLB, dan MDTA dengan besaran bantuan Rp600.000 hingga Rp720.000 per siswa. Kemudian bantuan senilai Rp367.200.000 dibagikan kepada 340 siswa jenjang SMP, SKH, dan MTS swasta di Kota Cilegon dengan besaran bantuan Rp1.080.000 per siswa. Dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah Kota Cilegon ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, anak-anak dari keluarga tidak mampu ini jangan sampai putus sekolah, sehingga bisa meneruskan pada tingkatan yang lebih lanjut. Dan itu juga bentuk dari kepedulian Pemkot Cilegon dari mulai SD, SMP, kemudian juga sampai perguruan tinggi. Ini menambahkan penerimaan program bantuan beasiswa ini dijaring langsung oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan ada pula yang didaftarkan oleh pihak sekolah. Program beasiswa yang telah berjalan selama 5 tahun ini diberikan pemerintah kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cilegon. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat aman dan mencukupi. Purbaya menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga masih memiliki anggaran sebesar 500 miliar rupiah yang bisa digunakan untuk penanganan bencana Sumatera. Ditemui usai menghadiri rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia Senin 1 Desember di Jakarta, Menteri Keuangan menegaskan pemerintah siap mengeluarkan anggaran tambahan jika kebutuhan di lapangan melebihi dana yang dimiliki BNPB. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Port darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas saya lupa portnya, kayaknya darurat bencana ada gitu. Dan itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses.
Penambahan anggaran Jelas Purbaya telah dipersiapkan untuk rehabilitasi pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Berdasarkan data dari BNPB, hingga 30 November 2025, bencana di 3 wilayah Sumatera telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 442 jiwa, serta 402 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana Sumatera juga membuat lebih dari 150.000 jiwa mengungsi.